Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Assalam rahimakumullah. Alhamdulillah, pada petang hari ini kita bisa bersua kembali, bermajlis bersama, melanjutkan pelajaran kita, yakni belajar tentang ilmu fikih, di mana di pertemuan yang lalu kita sudah sampai di pembahasan tentang puasa. Masih di bab kitab puasa, masuk kitab puasa. Dan di petang hari ini insyaallah kita akan bacakan pada masalah yang kelima pada pendahuluan puasa ini, yakni tentang syurutu wujubi siyami Ramadan, tentang syarat-syarat kewajiban puasa Ramadan, syarat-syarat kewajiban dalam puasa Ramadan, sehingga nanti akan dikenal dengan ada syarat wajib, ada syarat wajib, ada kita kenal syarat sah. Syarat wajib, yakni apabila seseorang sudah memenuhi syarat tersebut, maka apa? Sudah terkena hukum wajib padanya. Kalau syarat sah, maka apa? Apabila seorang sudah terpenuhi syarat tersebut, maka baru sah ibadah itu dikerjakan. Contohnya syarat wajib nanti akan disebutkan, yakni Islam. Syarat Islam ini termasuk syarat wajib sekaligus syarat sah dalam berpuasa. Karena tidak ada kewajiban bagi selain Muslim. Mereka orang yang tidak beragama Islam tidak ada kewajiban. Dan juga kalau mereka mengerjakannya tidak sah. Karena Islam ini syarat wajib dan juga syarat sah. Syaratul wujub dan syaratus sihah. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis di sini, syarat-syarat kewajiban puasa Ramadan. Yajibu siyamu Ramadana ala man tawafarat fihi asyurutu taliyah. Puasa Ramadan itu wajib bagi orang yang terkumpul padanya itu syarat-syarat berikut ini. Puasa Ramadan itu akan menjadi wajib bagi orang yang terkumpul pada orang tersebut syarat-syarat yang akan datang ini. Yang pertama, asyaratul awal, syarat yang pertama yakni al-islamu, Islam. Syarat yang pertama yang harus ada pada seorang yakni apa? Al-Islam, beragama Islam. Ketika syaratnya itu harus Islam, maka fala yajibu wala yasihhu siyamu minal kafir.
maka tidaklah puasa itu wajib dan juga tidak sah dari orang kafir. Ya. Tidak sah ibadahnya, puasanya dari orang kafir. Ya. Karena sekarang baru tren ya, orang kafir, orang Nasara itu apa? Ketika Ramadan mereka ikut berpuasa. Ya. Baru tren kayak gini. Biar apa? Kelihatan membaur toleransi. Biar nanti orang Islam kalau ada acaranya mereka juga ikutlah. Malu kalau nggak ikut. Akhirnya seperti itu. Iya. Kita orang Islam jangan sampai. Karena apa? Mereka berpuasa bagaimanapun tujuan mereka, puasa mereka apa? Tidak sah, tidak sah. Tidak akan diterima. Kenapa? Li'anna siyama ibadatun. Karena sungguhnya siam itu sebuah ibadah. Sebuah ibadah. Wal ibadatu la tasihu minal kafiri. Dan ibadah itu tidaklah sah dari orang kafir. Ibadah itu tidak sah dari orang kafir. Ya. Ini ruginya jadi orang kafir. Maka jangan sampai kita apa? Menjadi orang yang murtad dari Islam. Jangan sampai kita apa? Keluar dari Islam. Na'udzubillah. Ya. Karena ibadahnya tidak diterima. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya amalannya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia di akhirat menjadi orang-orang yang merugi. Ya. Sehingga apa? Ibadah mereka tidak akan diterima. Seberapapun pengorbanannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kerugian yang ada pada mereka orang kafir. Kerugian yang kedua apa? Kerugian kedua dari orang kafir dalam masalah ibadah ini. Mereka di sisi lain, mereka ketika beribadah, mereka sholat, mereka berpuasa tidak diterima. Di sisi lain mereka mendapatkan azabnya karena tidak mengerjakan sholat, tidak mengerjakan puasa. Ini. Jadi di sisi lain dia tidak sah ketika mengerjakan puasa, tidak sah mengerjakan sholat. Di sisi lain mereka orang-orang kafir ini mendapatkan azab. Karena apa? Karena tidak melakukan sholat dan puasa. Ini ruginya orang kafir. Sebagaimana disebutkan dalam surat apa di juz 29. Dalam surat Mudaththir. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menghantarkan kalian ke sakor, ke neraka sakor, neraka sakor? Maka qalu, mereka orang-orang kafir ini menjawab, lam naku minal musallin. Kami tidak termasuk orang-orang yang sholat. Jadi mereka dimasukkan ke neraka sakor karena apa? Bukan orang-orang yang mengerjakan sholat. Dan kalaupun mereka mengerjakan sholat, tidak sah sholatnya. Ini dua kerugian dari mereka orang-orang kafir. Sehingga apa? Benar-benar kita apa? Kita jaga agama kita. Jangan sampai kita terlena dengan urusan dunia, kemudian apa? Kita korbankan agama kita. Jadi apa? Syarat yang pertama al-islamu. Tidak sah, tidak ada kewajiban bagi apa? Orang kafir untuk berpuasa. Akan tapi di sisi lain tadi apa? Mereka mendapatkan azabnya. Karena tidak ada puasa, tidak ada puasa, tidak ada sholat bagi mereka. Kemudian faida aslama la yalzamu biqada'i ma fatahu. Maka apabila orang kafir ini masuk Islam, tidak ada kelaziman, tidak ada keharusan untuk mengqadha, mengqadha dalam bahasa Indonesia apa? Mengganti
mengganti puasa yang telah lalu, yang telah lewat. Ya. Apabila seorang kafir ini masuk Islam, maka apa? Tidak ada kewajiban bagi dia untuk mengqadha atau mengganti puasa yang sudah terlewatkan bagi dia. Misalnya dia masuk Islam di hari ke-11 bulan Ramadan. Hari ke-11 bulan Ramadan dia masuk Islam. Maka apa? Puasa di hari pertama sampai hari ke-10 tidak ada kewajiban bagi dia untuk menggantinya. Ya. Tetapi yang jadi masalah ketika dia masuk Islamnya itu di siang hari bulan Ramadan. Ya. Di siang hari di tanggal 11 di siang hari dia masuk Islam. Ini yang jadi masalah. Apakah dia wajib mengqadha, harus mengqadha yang hari ke-11 itu atau tidak? Ya. Tapi yang jadi kesepakatan bahwasannya dia orang kafir ini ketika masuk Islam di tanggal ke-11 siang hari, maka wajib bagi dia untuk menahan diri. Wajib bagi dia untuk berpuasa di hari, di jam dia masuk Islam tersebut. Siang hari jam 11 dia masuk Islam, maka 11 jam sampai maghrib dia apa? Berpuasa. Ya, dia berpuasa. Dan yang rajih menurut jumhur, dia tidak ada kewajiban untuk mengqadhanya karena belum full kan itu satu hari puasanya. Belum sempurna satu hari. Tetapi yang kuat, yang rajih, tidak ada qadha, tidak ada qadha walaupun dia berpuasanya cuma separuh hari. Tapi ada kewajiban bagi dia untuk menahan diri untuk berpuasa sejak dia masuk Islam tersebut. Iya, Allah alam. Ini syarat yang pertama, yakni al-Islam. Kemudian syarat yang kedua, yakni al-bulugh. Al-bulugh. Atau biasa kita kenal dengan balik, usia balik. Fala yajibu siyamu ala man lam yablugh hadda taklifi. Maka tidak ada kewajiban berpuasa bagi orang yang belum mencapai batasan balik, batasan seseorang yang dikenai tanggung jawab, yakni usia balik. Tidak ada kewajiban bagi seseorang anak yang dia belum masuk usia balik. Berapa usia balik ini? Seseorang dikatakan sudah balik ketika apa? Apa? Mimpi basah. Mimpi basah. Bagi wanita apa? Haid. Bagi wanita haid. Atau kalau ternyata apa? 14, 15 atau 14? 14. Wallahu a'lam bishawab. Setahu saya usianya 15 tahun ya, 15 tahun. Ya. Wallahu a'lam. Kalau ada yang berpendapat 14, wallahu a'lam. Setahu saya kalau usianya 15 tahun, ya 15 tahun baru masuk balik. Ya, 15 tahun. Kalau tidak itu apa? Sudah tumbuh? Iya, sudah tumbuh bulu. Iya, bulu kemaluannya. Kalau di antara tiga ini sudah muncul salah satunya, maka berarti sudah dia sudah terhitung balik. Iya, sudah terhitung balik. Mana yang lebih dahulu? Mimpi basahnya atau usianya 15 tahun atau sudah keluar bulunya. Iya. Maka dia sudah usia balik, masuk usia balik. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an thalathatin, diangkat pena, tidak ada tanggung jawab, tidak ada kewajiban dari 3 golongan.
Kemudian Nabi SAW fadzakara minhum as-sabiyya hatta yahtalima. Kemudian Nabi menyebutkan di antaranya, yakni as-sabi, anak, anak laki-laki, anak. Jadi tidak ada kewajiban bagi anak sampai yahtalima, sampai dia ini ihtilam yakni apa? Mimpi basah. Sampai dia mimpi basah. Jadi mimpi basah baru ada kewajiban, jatuh kewajiban pada anak tersebut. Kemudian walakinnahu yasihhu as-siyam min ghairil balighi law shana idza kana mumayyizan. Akan tetapi walaupun usianya belum balik, akan tetapi puasanya sah. Ya. Puasanya sah dari orang yang belum balik ini, dari anak yang belum balik ini, kalau dia berpuasa. Ya. Tapi tidak wajib hukumnya ya. Tapi tidak wajib. Cuma kalau dia mau berpuasa, orang anak yang belum balik ini berpuasa sesuai dengan syarat dan rukunnya, maka puasanya sah. Idza kana mumayyizan, apabila anak tersebut sudah mumayyiz, sudah usia tamyiz. Usia tamyiz yakni usia di mana anak ini apa? Sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ya. Kalau diajak bicara nyambung, bukan ngalor ngidul. Atau biasanya para ahli ilmi mereka memberikan patokan usia anak yang sudah usia tamyiz ini apa? 7 tahun. 7 tahun. Ini anak yang usia tamyiz. Biasanya kebanyakannya anak yang usia 7 tahun itu kalau sudah diajak ngobrol ini bisa atau bisa jawab lah. Bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Maka anak yang sudah usia tamyiz seperti itu, atau kalau dia berpuasa, walaupun puasanya tidak wajib bagi dia, puasanya sah. Adapun anak yang usianya belum usia tamyiz, maka puasanya apa? Puasanya sah tidak? Maka puasanya tidak sah. Karena dia apa? Namanya anak yang belum memayyiz, belum punya pikiran, kalau ditanya belum bisa nyambung, ya dia belum tahu, maksudnya belum tahu ini apa, ini maka dia tidak bisa berniat dengan benar. Tidak bisa berniat dalam hatinya dengan benar. Ya. Tidak sekedar di lisan, mungkin lisannya dia hafal ya, kalau disuruh niat puasa mungkin lancar. Ya. Tapi apa yang ada di dalam hatinya, dalam benaknya, dia belum paham ini puasa, ini tujuannya untuk apa, karena apa, dia belum paham. Namanya anak yang belum mumayyiz. Sehingga puasanya dia tidak sah. Sehingga jangan dipaksakan untuk berpuasa anak yang belum usia mumayyiz, usia tamyiz. Tidak perlu dipaksakan. Ya. Wa yanbaghi li wali amrihi an ya'murahu bisyami liya'tadahu wa ya'lafahu. Dan hendaknya bagi waliul amrinya, bagi orang tuanya, bagi seseorang yang mengasuh anak tersebut, hendaknya bagi orang yang mengasuh anak yang sudah tamyiz tersebut, maka hendaknya apa? Dia perintahkan anak tersebut untuk berpuasa walaupun belum wajib. Hendaknya orang tuanya ini memerintahkan anaknya yang sudah usia tamyiz ini untuk berpuasa. Untuk apa? Li'tadahu, untuk membiasakan dia. Biar terbiasa. Kalau nanti sudah usia balik, terbiasa dia untuk berpuasa. Wa ya'lafahu, ini sama maknanya, untuk membiasakan dia. Ya. Ini syarat yang kedua, yakni al-bulugh.
usia balik. Kemudian syarat yang ketiga yakni al-aqlu, yakni berakal. Ya. Fala yajibu siyamu 'alal majnuni wal ma'tuh. Maka tidak ada kewajiban puasa bagi al-majnun, bagi orang yang gila. Wal ma'tuh ini maknanya sama, kurang. Ya. Akalnya kurang, kurang apa? Kurang beberapa on biasanya. Ya. Maka tidak ada kewajiban puasa bagi mereka. Ya. Nggak usah dipaksa untuk berpuasa karena nggak ada kewajiban bagi mereka. Ya. Tidak ada tanggung jawab dari mereka. Tidak ada tanggung jawab ibadah bagi orang gila ini. Tidak akan dimintai pertanggungjawaban kenapa tidak sholat, kenapa tidak puasa. Enak tidak? Nggak enak ya ternyata. Nggak enak. Nggak enak. Enak berakal. Enak jadi orang yang berakal. Dia bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk. Ya. Baik kita. Ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis yang pertama tadi, yakni rufi'al qalamu 'ala thalathatin, diangkat pena, tidak ada tanggung jawab dari 3 golongan. Fa dzakara minhum al-majnuna hatta yufiqa. Yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antaranya al-majnun, orang gila sampai dia sadar, sembuh. Ya. Sampai dia sembuh dari gilanya. Ini syarat yang ketiga, yakni berakal. Kemudian syarat yang keempat, syarat akal tadi juga apa? Syarat wajib. Jadi tidak ada kewajiban bagi orang yang berakal. Syarat wujud, syarat kewajiban. Kemudian syarat yang keempat as-sihah, yakni sehat. Faman kana maridan la yutiqu siyama lam yajib alaihi. Maka barang siapa yang sakit, seorang muslim yang sakit, la yutiqu siyama, dia tidak mampu untuk berpuasa. Sakit yang apa? Mengakibatkan dia tidak mampu untuk berpuasa. Berat rasanya berpuasa. Puasa ini rasanya berat ketika sakit tersebut. Maka apa? Lam yajib alaihi. Maka tidak ada kewajiban baginya. Tidak ada kewajiban puasa bagi dia. Ya. Tapi kalau sakitnya ringan, maka apa? Ketika dia puasa ini tidak terasa berat, tidak tersusahkan, tidak semakin parah penyakitnya, tidak menunda kesembuhannya, maka apa? Maka ada kewajiban, tetap berlaku kewajiban bagi orang yang sakit. Contohnya sakit apa? Sakit paru. Iya, sakit paru. Misalnya sakit kalau sakit gigi berat tidak? Lumayan berat ternyata ya. Puasa terasa berat ya sakit gigi ini. Atau harus medot. Ya ini kalau penyakit kayak gitu tergantung
orangnya ya, berbeda-beda. Mungkin seseorang ini eh, flu itu terasa berat bagi dia untuk berpuasa, ya maka ketika berat dia berpuasa karena flu ya tidak masalah. Ya. Maka itu udur bagi dia. Ya. Udur bagi dia. Jadi tergantung pribadinya masing-masing. Ya, tergantung pribadinya masing-masing. Yang penting kita apa? Ketika kita tidak berpuasa karena sakit, ya kita ada alasan saja. Ketika nanti kita ditanya di sisi Allah apa? Kenapa kamu tidak puasa di hari tersebut? Ya, karena ada alasan sakit. Ya. Jadi tidak dibuat-buat maksudnya sakitnya. Wah ini susah saya ini sakitnya ini. Padahal ya biasa-biasa saja. Jangan sampai sakit yang ringan dibuat-buat untuk apa? Untuk tidak berpuasa. Padahal sama saja kan nanti juga kita mengkodoknya, kita menggantinya. Justru mengganti puasa di luar bulan Ramadan itu lebih berat ya. Itu lebih berat. Karena nggak ada temennya, semuanya pada makan, kita puasa sendiri itu berat sekali gitu. Maka ya sebaiknya kita sempurnakan puasa di bulan Ramadan dengan sebenar-benarnya. Wa in shoma shahha siyamuhu. Dan jika orang yang sakit ini berpuasa, tetap berpuasa, dia merasa mampu, maka sah puasanya. Ya, tetap sah puasanya. Ya. Misalnya walaupun dokter jangan berpuasa dulu, dokternya sudah bilang seperti itu, tapi dia tetap ngeyel berpuasa, maka apa? Secara syar'i tetap apa? Puasanya tetap dihukumi sah. Ya, dihukumi sah. Akan tetapi tentunya nanti akan ada hukum puasa yang itu hukumnya bisa sampai ke makruh. Ya. Ketika puasanya itu menjadikan sakitnya itu apa? Sakitnya itu menjadi lebih parah. Ya. Maka ini termasuk puasa yang maksiat. Ya. Puasa yang tidak diperbolehkan. Ketika seseorang berpuasa, sakitnya semakin parah. Atau dia berpuasa, kemudian menjadikan penyakitnya ini tertunda kesembuhannya. Tertunda kesembuhannya. Ini juga termasuk apa? Puasa yang tidak boleh. Tidak boleh. Yang hendaknya ya seorang melihat kemampuan masing-masing ketika sakit, jangan sampai terlalu dipaksakan. Tapi kalau memang sudah terbiasa dengan penyakitnya seperti itu, dia biasa saja, maka asalnya puasanya tetap sah apabila dia berpuasa. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Dan barang siapa yang dia sakit atau di atas perjalanan sedang menjadi musafir, maka hitungan harinya atau dia mengganti harinya yang dia tinggalkan tidak berpuasa itu di hari-hari yang lain. Ya, di hari-hari yang lain. Maksudnya apa? Maksudnya bagi orang yang sakit dan orang yang sedang safar itu diperbolehkan bagi dia. Allah berikan keringanan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan selama dia sakit dan di dalam perjalanan sedang safar. Ya, karena Allah memberikan apa? Memperbolehkan fa'iddatun min ayyamin ukhra. Maka hitungan hari yang dia tinggalkan itu diganti di hari-hari yang lain. Ya. Ini keringanan. Keringanan. Karena namanya orang safar itu juga apa? Berat. Ya. Safar itu berat. Fa in zalal maradu wajaba alaihi qada'u ma aftarahu min ayyamin. Maka jika zalal maradu, penyakitnya itu sudah hilang, apabila penyakitnya itu sudah hilang, maka wajib bagi dia untuk mengqadha, untuk mengganti apa yang dia telah berbuka. Wajib bagi dia untuk mengganti puasa yang dia telah tinggalkan.
min ayamin dari hari-hari bulan Ramadan tadi. Apa yang dia tinggalkan karena sakit, maka wajib bagi dia untuk menggantinya di hari-hari yang lain di luar bulan Ramadan. Ya. Jika dia sembuhnya di siang hari, ternyata jam setelah bangun tidur, dia dari pagi subuh dia tidak berpuasa karena terasa sakit. Ternyata bangun tidur jam 12 siang dia sudah sembuh, sudah enak, divonis sudah sembuh. Bagaimana ini? Dia berpuasa atau dia menahan diri dari membatal puasa atau tidak? Ya, yang lebih rajih wallahu a'lam yakni apa? Dia tidak perlu berpuasa. Ya, dia berbuka sebagaimana biasanya saja. Ya. Sebagaimana wanita yang haid dia ketika suci di siang hari, ya tidak perlu dia menahan diri lagi. Dia berbuka saja sebagaimana orang tidak berpuasa sampai maghrib. Ya. Adapun Islam tadi berbeda ya. Kalau Islamnya tadi dari siang dia masuk Islam, maka wajib bagi dia untuk berpuasa dari awal waktu apa dia masuk Islam. Ini syarat yang keempat. Syarat yang pertama Islam, syarat yang kedua balik, syarat yang ketiga berakal, syarat yang keempat sehat. Sehat. Syarat yang kelima yakni al-iqamah. Al-iqamah yakni posisi dia iqamah itu apa? Tinggal. Dia mukim, tidak dalam keadaan safar. Ya. Iqamah, tidak dalam keadaan safar. Dia sedang di rumahnya, di halamannya. Di halamannya. Di apa? Kampung halamannya. Ya. Tidak sedang melakukan perjalanan. Fala yajibus shaumu 'alal musafiri, maka tidak ada kewajiban puasa bagi seorang musafir. Bagi orang musafir tidak ada kewajiban puasa. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala sebagaimana yang sebelumnya, wa man kana maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Maka barang siapa yang sakit atau sedang dalam perjalanan, maka hitungan hari yang dia tinggalkan itu di hari-hari yang lainnya. Dia menggantinya di hari-hari yang lainnya. Iya, ini orang yang bersafar. Contohnya orang yang bersafar di apa? Safar yang Yang disyariatkan untuk mengqashar salat. Safar yang disyariatkan untuk mengqashar salat. Tidak sekedar safar perjalanan dari sini ke Gunung Kidul, ke Wonosari misalnya. Ini kan belum jarak, belum mengqashar salat, untuk mengqashar salat. Ya. Tapi yang ada rukhsah, ada keringanan, tidak ada kewajiban berpuasa, ini safar yang mengharuskan, yang disyariatkan baginya untuk mengqashar salat. Salat yang 4 rakaat jadi 2 rakaat itu. Misalnya seseorang perjalanan menuju ke, contohnya mana safar? Ke Semarang misalnya. Ya, ke Semarang atau ke Surabaya. Maka ini seorang yang melakukan perjalanan ke Surabaya misalnya, maka disyariatkan bagi dia sholatnya diqashar dan tidak ada kewajiban puasa bagi dia. Selama perjalanannya ataupun selama tinggalnya dia di Surabaya. Misalnya tinggalnya di sana 2 hari di rumah keluarganya
saudaranya di sana 2 hari 2 malam misalnya, maka selama 2 hari di Surabaya di sana juga tidak ada kewajiban berpuasa ataupun dan disyariatkan sholatnya di qasar. Ya. Sampai nanti pulangnya dia ke Jogja misalnya, maka tidak ada kewajiban. Walau shamal musafiru sahha siyamuhu. Kalau musafir tadi berpuasa, ya, perjalanan ke Surabaya tinggal di sana 2 hari kemudian pulang, tetapi dia tetap berpuasa, maka sahha siyamuhu, puasanya tetap sah. Ya. Cuma tidak wajib hukumnya. Ya, tidak ada kewajiban bagi dia berpuasa. Tapi kalau dia pokoknya saya tetap kuat, maka apa? Dia kemudian berpuasa, maka puasanya menjadi sah. Puasanya tetap sah. Wa yajibu alaihi qada'u ma aftarahu fis safar. Dan wajib bagi dia mengganti puasa yang dia telah tinggalkan. Dia telah berbuka di dalam safarnya. Ketika dia berbuka di dalam safarnya tidak berpuasa, maka wajib bagi dia menggantinya di hari-hari di luar bulan Ramadan. Ini syarat yang kelima. Kemudian syarat yang keenam, al-khulu atau al-khilwu minal haidi wan nifasi. Yakni kosong atau bebas dari haid dan nifas. Ya, ini syarat khusus bagi perempuan. Ya, ini syarat khusus bagi wanita. Yakni bebas dari haid dan nifas. Tidak pada keadaan haid dan nifas. Fal haidu wan nufasa'u la yajibu 'alaihima asyamu. Maka wanita yang haid dan nifas tidak ada kewajiban bagi mereka berdua berpuasa. Bal yahrumu 'alaihima, bahkan haram bagi mereka berdua berpuasa. Tidak boleh berpuasa bagi wanita yang haid dan nifas, bahkan hukumnya haram ketika mereka berpuasa. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum?" Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, bukankah apabila wanita itu sedang haid dia tidak sholat dan tidak berpuasa? Fadzalika min nuqsani diniha. Nabi SAW mengatakan, maka itu apa yang dilakukan oleh para wanita ini, mereka meninggalkan sholat dan puasa ketika haid ini, maka itu min nuqsani, di antara kurangnya agama mereka. Ya, kurangnya agama para wanita, yakni mereka meninggalkan sholat ketika sedang haid dan tidak mereka meninggalkan puasa ketika haid. Wa yajibul qada'u 'alaihima, dan wajib mengqadha dan wajib mengganti puasa yang dia tinggalkan atas wanita yang haid dan nifas ini. Liqauli Aisyah radhiyallahu anha, karena ucapan Aisyah radhiyallahu anha, kana yusibuna dzalik. Dulu, kata Aisyah radhiyallahu anha, dulu hal itu menimpa kami, yakni haid dan nifas itu menimpa kami juga, para wanita di sekitar Nabi SAW. Fa nu'maru biqada'is shaumi wa la nu'maru biqada'is shalah. Kami diperintahkan untuk mengganti puasa yang dia tinggalkan, dan kami tidak diperintahkan untuk mengganti sholat yang dia tinggalkan. Ya. Jadi para wanita haid yang haid dan nifas ini, mereka tidak boleh
berpuasa dan juga tidak boleh sholat. Haram hukumnya bagi mereka. Akan tetapi mereka juga tidak diperintahkan untuk mengganti sholat yang dia tinggalkan selama haid dan nifas. Akan tetapi mereka diperintahkan untuk mengganti puasa yang dia tinggalkan. Ini untuk mereka para wanita yang haid dan nifas. Sehingga wanita yang sedang haid dan nifas tidak ada kewajiban bagi mereka untuk berpuasa, bahkan haram hukumnya ketika mereka berpuasa. Ini syarat yang terakhir, yakni al-hilmu minal haid wan nifas. Ya, alhamdulillah sudah masuk waktu Isya. Sebelum kita akhiri, ada yang masih bingung, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, alhamdulillah kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan di pekan depan tentang penetapan masuknya bulan Ramadan dan berakhirnya bulan Ramadan, dan juga waktu niat di dalam puasa. Ini saja. Apabila ada salah kata, salah ucap, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.